Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah persaingan usaha akan melakukan analisis terhadap putusan dengan nomor 09 garing KPPU strip L garing 2009. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NPM 22120111569. Saya akan menyampaikan kronologi dari perkara dengan nomor 09 garing KPPU strip L garing 2009, di mana perkara ini berawal dari laporan yang diterima oleh KPPU terkait dengan dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Carrefour Indonesia setelah melakukan akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo. Laporan tersebut setelah diteliti dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan juga substansi, sehingga KPPU menerbitkan penetapan pemeriksaan pendahuluan. Tahapan ini menjadi titik awal KPPU untuk menilai apakah pengambil alihan saham Alfa oleh Carrefour menyimpan indikasi praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau penyalahgunaan posisi dominan. Pada Desember 2007, Carrefour menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan para pemegang saham Alfa, yaitu PT Sigmantara Alfindo dan juga Prime Horizon, mengenai rencana pembelian 75% saham Alfa. Informasi ini kemudian diumumkan secara resmi melalui mekanisme keterbukaan informasi kepada publik. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2008, Carrefour menandatangani Share Purchase Agreement yang secara formal memindahkan kepemilikan saham Alfa kepada Carrefour. Setelah akuisisi, Carrefour mulai melakukan integrasi internal dengan melakukan renovasi, penyesuaian manajemen, serta mengubah sebagian gerai Alfa menjadi Carrefour atau Carrefour Express. Dalam proses pemeriksaan, KPPU menemukan bahwa pasca akuisisi, pangsa pasar Carrefour di sektor hipermarket dan supermarket meningkat cukup signifikan. Penguasaan pasar yang semakin besar ini disertai dengan penerapan berbagai trading terms kepada pemasok, seperti biaya tambahan, potongan komisi, dan persyaratan administrasi yang semakin kompleks. Keterangan dari para pemasok menunjukkan bahwa sebagian dari persyaratan tersebut cukup memberatkan dan sulit untuk dinegosiasi, sehingga menurunkan daya tawar pemasok. KPPU memandang pola ini sebagai indikasi bahwa Carrefour telah memanfaatkan posisinya yang dominan untuk mengatur kondisi perdagangan secara sepihak dan berpotensi menghambat persaingan. Pada tahap pemeriksaan lanjutan, KPPU memanggil berbagai pihak termasuk pemasok, ahli ekonomi, asosiasi, serta manajemen Carrefour itu sendiri. Carrefour memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa peningkatan pangsa pasar tidak serta-merta menunjukkan posisi dominan, dan bahwa definisi pasar yang digunakan oleh KPPU dianggap terlalu sempit. Carrefour juga berargumen bahwa penerapan pasal 28 mengenai pengambil alihan saham belum dapat diberlakukan secara efektif karena belum memiliki peraturan pelaksana. Namun berdasarkan analisis struktur pasar dan juga dampak ekonomi, KPPU menilai bahwa Carrefour tetap memiliki kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi pasar secara signifikan. Setelah menilai seluruh bukti dan keterangan, KPPU menyimpulkan bahwa Carrefour terbukti melakukan praktik yang mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan dan menciptakan hambatan persaingan. KPPU mendalilkan bahwa Carrefour melanggar pasal 17 ayat 1 mengenai monopoli, pasal 25 ayat 1 huruf A mengenai penyalahgunaan posisi dominan, serta pasal 28 ayat 2 mengenai pengambil alihan saham yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. KPPU kemudian memerintahkan Carrefour untuk menghentikan praktik yang dinilai merugikan pemasok dan menjaga iklim persaingan agar tetap sehat. Putusan ini menegaskan bahwa akuisisi yang memperbesar kekuatan pasar harus diikuti dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan pelaku usaha lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan terlapor dan apa saja alasan dilaporkan. Jadi alasan yang pertama itu dugaan pelanggaran pasal 17 ayat 1 karena menguasai pasar barang dan jasa tertentu atau hipermarket dan retail modern sehingga berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Dan alasan yang kedua itu ada dugaan pelanggaran pasal 20 melakukan praktik perdagangan tidak wajar atau misalnya melalui pola trading terms atau back margin yang sangat tinggi dan memberatkan pemasok. Yang ketiga ada dugaan pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf A, yaitu penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki Carrefour di pasar retail modern, termasuk penetapan biaya trading terms yang meningkat setiap tahun dan menjadi patokan bagi retail lain. Dan yang keempat itu ada dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, yaitu akuisisi Alfa Retailindo dengan dianggap
berpotensi menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat karena memperkuat kekuatan pasar Carrefour secara signifikan setelah pengambil alihan. Baik, yang selanjutnya adalah pembuktian unsur-unsur penyalahgunaan posisi dominan, yang dimana Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur pasar 25 ayat 1 huruf A terdapat 5 unsur. Yang pertama ada unsur pelaku usaha, yang dimana unsur ini dinyatakan terpenuhi karena Carrefour adalah badan hukum yang melakukan retail di Indonesia sebagaimana tercatat di dalam identitas terlapor. Yang kedua adalah unsur posisi dominan, yang dimana unsur ini terbukti karena melalui penguasaan pangsa pasar di atas 50%, yaitu 57,99% di pasar hypermarket dan juga supermarket nasional, bahkan mencapai 68,9% pada pasar upstream setelah akuisisi Alfa, sehingga menunjukkan kekuatan pasar yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga adalah unsur syarat perdagangan juga terpenuhi karena Carrefour setiap tahunnya menetapkan trading terms secara sepihak dalam perjanjian nasional dengan pemasok, mengatur potongan, rebate dan juga ketentuan lain yang wajib diikuti pemasok agar produk mereka tetap dijual di jaringan retail Carrefour. Nah, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa trading terms tersebut ditetapkan secara konsisten dan juga sistematis. Nah, yang selanjutnya adalah unsur konsumen, yang dimana dimaknai sebagai pemasok karena mereka adalah pengguna jasa retail atau upstream dari market, sehingga unsur ini juga dipenuhi sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dan unsur yang terakhir adalah dampak dari penghalangan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa bersaing, di mana ini juga terbukti melalui fakta bahwa pemasok tidak melalui alternatif pasar akibat dominasi dari Carrefour dan juga perilaku paralel retail modern lainnya yang mengikuti benchmark dan trading terms Carrefour, yang dimana akibatnya pemasok tertekan, pilihan produknya juga berkurang dan juga kondisi perdagangan menjadi tidak bersaing yang pada akhirnya merugikan juga pada konsumen aktif. Baik, selanjutnya kita harus mengenali dulu apa itu pasar bersangkutan. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, bahwa pasar bersangkutan ini adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran pelaku usaha atau barang atau jasa yang dianggap substitusi oleh konsumen karena karakteristik, harga, dan juga penggunaannya, di mana dua dimensinya adalah pasar produk dan juga pasar geografis. Dalam perkara ini, KPPU menetapkan dua jenis pasar bersangkutan, yaitu adalah pasar bersangkutan upstream dan juga pasar bersangkutan downstream. Selanjutnya adalah pasar bersangkutan upstream. Pasar bersangkutan upstream adalah jasa retail, hypermarket, dan juga supermarket pada tingkat hubungan dagang antara peritel dan juga pemasok di seluruh wilayah Indonesia. KPPU menilai bahwa Carrefour memiliki pangsa pasar 57,99% di pasar upstream, di mana majelis juga menegaskan bahwa pasar upstream memang eksis karena terdapat hubungan komersial yang khas antara pemasok dan peritel besar serta kekuatan tawar yang timpang. Makna pasar upstream pada konteks kasus ini, Carrefour berposisi sebagai peritel modern terbesar sehingga dapat menentukan trading terms atau syarat dagang kepada pemasok. KPPU menilai bahwa kekuatan dari Carrefour di tingkat upstream ini menciptakan entry barrier dan potensi perilaku anti persaingan. Itu untuk pasar upstream. Lalu selanjutnya adalah pasar downstream. Pasar downstream didefinisikan sebagai pasar hypermarket dan juga supermarket dalam area geografis radius 4 km untuk wilayah DKI Jakarta dan radius 5 km di luar DKI Jakarta. Cakupan pasar produk downstream adalah hypermarket, supermarket, dan supermarket saja, sedangkan minimarket, perkulakan, department store, dan specialty store dikeluarkan dari pasar bersangkutan. KPPU menemukan bahwa Carrefour menguasai pasar downstream di beberapa wilayah dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Carrefour dan Alfa berada pada pasar hypermarket dan juga supermarket yang sama, sehingga akuisisi Alfa oleh Carrefour dapat mengurangi jumlah pesaing dalam radius yang relevan dan meningkatkan market power dari Carrefour itu sendiri.
Itu untuk penjelasan terkait dengan pasar bersangkutan yang ada dalam kasus ini, di mana Carrefour ini bisa dibilang memiliki power yang sangat besar karena tadi yang kita lihat bahwa dia memiliki power sebanyak 57,99% di pasar upstream dan juga di pasar downstream dia memiliki kekuatan lebih dari 50%. Hal inilah yang menjadikan dia memiliki suatu posisi dominan, dan dimana apabila terjadi akuisisi antara Alfa dan juga Carrefour, maka Carrefour ini dapat mengurangi jumlah pesaing dalam radius yang relevan dan meningkatkan power dari Carrefour itu tadi. Baik, perkenalkan nama saya Naomi Angelika, NPM 22120117774. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sanksi pelanggaran dan juga alasan pengenaan sanksi pelanggaran. Baik, dalam perkara ini KPPU menjatuhkan 2 sanksi kepada terlapor. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif, yaitu yang pertama, memerintahkan terlapor PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya 1 tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sanksi yang kedua yaitu menghukum terlapor PT Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar 25 miliar rupiah ke kas negara. Dalam pengenaan sanksi denda administratif ini didasarkan pada pedoman pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya senilai 284 miliar. Namun angka tersebut melebihi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga KPPU menjatuhkan denda administratif senilai 25 miliar. Kemudian selanjutnya mengenai alasan pengenaan sanksi. Alasan pengenaan sanksi yaitu karena terlapor PT Carrefour Indonesia telah terbukti melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo, yang mana setelah akuisisi tersebut pangsa pasar Carrefour Indonesia menjadi dominan pada level upstream sehingga memungkinkan munculnya perilaku anti persaingan seperti pemberlakuan syarat dagang yang merugikan pemasok. Majelis menilai kekuatan pasar Carrefour Indonesia ini perlu dikurangi sehingga pelepasan saham sebagaimana sanksi yang pertama tadi wajib dilakukan sebagai upaya memulihkan struktur pasar. Kemudian alasan pengenaan sanksi denda administratif tadi dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum persaingan usaha sekaligus sebagai efek jera agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang sama. Maka dengan demikian sanksi dijatuhkan dengan tujuan untuk menjaga agar pasar tetap sehat, kompetitif, dan juga tidak merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian analisis yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.